Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ya Rabbana bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ati wasyauqu ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kami menggunakan jaket karena kami langsung dari rumah sakit langsung ke sini. Jadi tidak sempat untuk berhenti ke rumah ganti baju. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis menerangkan tentang kemuliaannya orang yang hadir di majlis dzikir atau majlis ilmu. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian semua berjalan melewati bumi ini, menemukan yaitu raudhatun min riyadil jannah, menemukan taman surga, farta'u. Apa itu farta'u? Berhentilah, mampirlah, bersinggahlah. Yang kita ketahui sampai sekarang ini, raudhatun min riyadil jannah, taman surga di dunia cuma ada satu. Itu di mana Bapak Ibu sekalian? Yaitu di Madinatul Munawwarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal mimbar wa ghurfati raudhatun min riyadil jannah. Jadi di antara kamar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara mimbar untuk khutbah Jumat di Madinah sana adalah suatu tempat namanya raudhatun min riyadil jannah, itu taman surga. Yang mana kalau kita berdoa di sana pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hadis ini seakan-akan raudhatun min riyadil jannah, taman surga cuma ada satu. Tapi enggak. Rasulullah tadi bersabda, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian semua melangkah melewati taman surga, maka berhentilah, maka mampirlah, maka bersinggahlah. Apa yang dimaksud raudhatun min riyadil jannah? Yang kami ketahui, yang kita sudah ketahui cuman satu, yaitu ada di Madinatul Munawwarah. Berarti orang tersebut harus umroh dong kalau pengen ke raudhatun min riyadil jannah. Tidak hanya di situ, tidak hanya di Madinatul Munawwarah. Di mana? Lalu sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, wa ma hiya raudhatul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga yang ada di dunia ini selain taman surga yang ada di Madinatul Munawwarah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Halaqudz dzikri, yaitu majlis ilmu, itu majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, ketika menghadiri majlis zikir, ketika menghadiri majlis ilmu, ketika menghadiri majlis kebaikan, maka disitulah adalah yang dinamakan raudhatun min riyadil jannah, yaitu tempat persinggahan di dunia, yang mana itu taman surga. Secara tidak langsung Bapak Ibu seperti itu. Dengan hadirnya majelis ilmu, dengan Bapak Ibu hadirnya majelis zikir, Bapak Ibu sudah merasakan kenikmatan taman-taman surga sebelum Bapak Ibu berpindah kepada surga yang asli. Jadi halaqah seperti ini, majelis seperti ini ada termasuk raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Yang pertama, mendapatkan pahalanya haji dan umroh, ya kan? Yang kedua, kita berada di taman surga. Udah, semua di bulan Ramadan ini semuanya adalah kita buat untuk kebaikan semuanya. Tadi sebelum subuh kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, qobliyah fajar.
Maka dikatakan man shalla raka'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Walaupun ibu semuanya, bapak semuanya tidak mempunyai duit pada hakikatnya, duitnya tinggal 100.000, tapi ibu mendapatkan pahalanya isi dunia dan isinya, dunia dan seisinya. Jadi orang-orang di Jakarta sana yang punya gedung tertinggi, yang harganya miliaran, triliunan, itu kalah dengan bapak ibu yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Percaya nggak? Percaya, harus percaya ini. Itu pahalanya bapak ibu sekalian, bukan duitnya. Ya, kalau duitnya tetap kalah bapak ya. Orang mereka duitnya banyak, kita nggak punya duit kan, seperti itu. Tapi pahalanya melebihi terhadap orang-orang yang punya kekayaan di dunia ini. Kenapa? Karena bapak ibu sekalian, ada hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla qabla al-fajri raka'ataini khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi orang yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Sudah tadi sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh berjamaah, setelah itu menghadiri majelis dzikir, udah semuanya kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak jadi orang Islam Pak ya. Mencari kebaikan, mencari pahala adalah sangat yang gampang, hal yang sangat gampang. Ini agama Islam Bapak Ibu sekalian. Tidak usah repot-repot. Cukup hadir, walaupun tidur, walaupun ngobrol dan lain-lainnya, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak Pak ya? Enak. Ibu enak ya Bu ya? Cuman pahalanya tidak tampak, nggak kelihatan. Seandainya kelihatan, orang-orang yang di rumahnya nggak mungkin pulang dari masjid. Iya. Maka dikatakan wallahul hadi wa anal qasim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini yang membagikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, yang memberi petunjuk adalah hanyalah Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya hanya untuk mengajak kepada umatnya. Ayo, ini ada majelis zikir, ini ada majelis ilmu, ada majelis kebaikan. Ayo ke sini. Di sini tempatnya untuk mencari pahala. Tapi yang menunjukkan, yang mengajak, semuanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita ngajak tetangga kita, ayo kita hadir majelis subuh, ayo kita sholat subuh di masjid, ayo kita berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Bapak Ibu sekalian diperintahkan untuk cuman mengajak dan memperingatinya. Kita doakan yang belum sholat semoga cepat sholat, yang belum puasa juga cepat melaksanakan puasa, yang belum bayar zakat dibayar zakatnya, yang belum naik haji Allah gampangkan, yang apalagi yang belum umrah Allah umrohkan insyaallah. Tapi ya harus ada usaha juga. Kalau kita berdoa sama aja bohong Bapak Ibu sekalian. Punya duit sedikit kita tabungkan untuk umroh, kita niatkan, insya Allah Allah lancarkan. Tapi kalau ibu cuman berdoa, tidak bekerja, sama aja bohong Pak ya. Seperti halnya apa? Orang yang ya percuma sia-sia. Ibu berdoa, ya Allah besok kami pengen umroh ya Allah, besok kami pengen haji ya Allah, tapi tidur aja di rumahnya nggak kerja, sama aja bohong. Setelah kita bekerja, kita ikhtiar, baru setelah itu tawakal. Jadi harus ada usaha terlebih dahulu, entah itu jualan, entah itu bekerja, entah itu dan lain-lainnya. Jangan mengemis, jangan minta-minta dan lain-lainnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Kami lanjutkan untuk pembahasannya. Sekarang sudah nyampe di pembahasan perkara-perkara yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan ini. Wastaktharu min arba'i khisalin. Ada 4 perkara yang kita perlu banyak baca di bulan Ramadan ini. Dikit kok. 4 perkara ini kita gabungkan jadi 1. Nggak usah takut dengan 4 perkara. Kelihatannya 4 kok malah langsung takut, enggak. 4 perkara ini adalah 4 perkara yang dijadikan 1. Kalau kita baca enggak lama kok. Ibu bapak semua sudah pernah baca. Khoslataini tarduna bihima rabbakum. 2 perkara ini sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa ammal khoslatani allatani taruduna bihima rabbakum, yang dua perkara ini, yang pertama fa syahadatu alla ilaha illallah, kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu yang pertama. Yang kedua wa tastaghfirunahu, kita membaca istighfar, nastaghfirullah atau astaghfirullah. Kan Bapak Ibu sudah sering baca ini. Di bulan Ramadan lebih diseringkan, lebih dibanyakkan untuk membaca 4 kalimat ini. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah atau astaghfirullah. Terus wa ammal khoslataini allatani la ghina lakum anhuma fatas'alunal jannah. Yang nomor 3, kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannata. Terus yang nomor 4 wa ta'udzu bihi minan nar, dan semoga kita meminta dijauhkan dari api neraka. Jadi 4 kalimat ini dijadikan satu dan kita lebih dianjurkan dibaca lebih banyak mungkin di bulan Ramadan ini. Yang pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua istighfar nastaghfirullah, yang ketiga meminta surga nas'alukal jannata, dan dijauhkan nomor 4 dari api neraka. Wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi 4 perkara ini kita sering dibaca, sering dibuat wiridan di bulan Ramadan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya tidak tahu apa 4 perkara, sekarang sudah tahu. Ternyata 4 perkara tadi, 4 lafaz tadi kita sering baca, cuman kita tidak mengerti apa maknanya. Asyhadu alla, kita bersyahadat kepada Allah tiada Tuhan selain Allah. Nastaghfirullah, kita meminta istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Nas'alukal jannah, kita meminta surga. Wa na'udzubika minan nar, dan kita dijauhkan dari api neraka. Boleh dibaca dengan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah pakai hamzah, semuanya boleh. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tapi itu kalau kita baca sendirian, karena domir hamzah itu untuk sendirian. Kalau bareng-bareng bagaimana bacanya? Asyhadu alla ilaha illallah diganti dengan nun, karena nun itu menunjukkan bareng-bareng untuk kita semua. Jadi sama-sama boleh. Mau dibaca hamzah, mau pakai nun, nggak jadi masalah. Sendirian baca dengan nun nggak jadi masalah. Bareng-bareng pakai hamzah nggak jadi masalah. Yang salah itu tidak membaca. Tidak usah diribetkan masalah hamzah dengan nun. Asyhadu alla ilaha illallah nas'aluka. Oh kamu salah. Enggak usah. Sama-sama benar. Mau pakai hamzah, mau pakai nun enggak jadi masalah. Cuman yang lebih tepatnya kalau kita lebih baca sendirian, maka menggunakan hamzah. Karena hamzah itu menunjukkan untuk kita sendiri, satu orang. Kalau kita baca bareng-bareng kayak di masjid ini, maka gunakanlah dengan domir nun, karena nun ini kita untuk semuanya. Sudah itu kan mendapatkan ilmu lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi mendapatkan taman surga, sekarang mendapatkan ilmu nahwu. Jadi kalau besok-besok ada anak-anak kecil yang ngaji di Nurul Salam yang mengatakan ada nun dan hamzah, Bapak Ibu sudah tahu ilmunya. Jadi nggak kalah sama anak-anak yang ngaji di Nurul Salam. Masya Allah, tabarakallah. Wa yatatallabu syahr Ramadan al-iktsaru min tilawatil Qur'anil Karim. Yang nomor 2, di bulan Ramadan ini saya sudah jelaskan. Yang pertama tadi untuk membaca istighfar, syahadat, minta surga dan dijauhkan dari api neraka.
Itu dijadikan jadi satu, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang nomor dua, apa yang kita perlu lakukan? Yang nomor dua adalah yang perlu kita lakukan itu menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Apa Bapak Ibu sekalian paham? Membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mencari kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama tadi memperbanyak baca istighfar, meminta surga. Yang nomor dua, kita lebih sering membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Ramadan ini, 1 bulan penuh ini mengakibatkan kita, menunjukkan kepada kita, kalau kita di bulan Ramadan baca Quran, maka 1 tahun full sampai Ramadan yang akan datang, kita akan terus membaca Al-Quran. Jadi seakan-akan Ramadan itu baik, maka 1 tahun full kita akan jadi orang baik. Tapi kalau di bulan Ramadan kita tidak berpuasa, tidak sholat, maka 1 tahun setelahnya juga seperti itu. Idza salima Ramadan, salimatis sanata kullaha. Ketika Ramadan ini baik, maka 1 tahun full menjadi baik. Dan kebalikannya, kalau Ramadan ini kita diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga 1 tahun full akan mengakibatkan kita untuk malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bulan sekarang menghatamkan Quran 3 kali, maka nanti setelah bulan Ramadan, bulan Syawal sampai Ramadan yang akan datang lagi, tidak malas untuk membaca Al-Quran, tidak malas untuk mengaji di Nurus Salam, tidak malas untuk membaca Al-Quran sendirian di rumahnya. Tapi sebaliknya, yang tidak pernah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, pasti bulan-bulan setelahnya tidak pernah menghatamkan. Dicoba sendiri kalau nggak percaya. Tahun sekarang ibu hatamkan Quran sebanyak-banyak mungkin. Maka setelah nanti bulan Syawal dimulai sampai bulan Ramadan yang akan datang lagi, Bapak Ibu tidak malas-malasan untuk membaca Al-Quran. Tahun depan dicoba, tidak usah membaca Al-Quran sama sekali. Maka 1 tahun full ini Bapak Ibu semuanya akan malas untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini sebuah peringatan yang menentukan untuk tahun setelahnya. Jadi kalau Ramadan baik, maka kita akan ditakdirkan 1 tahun full menjadi orang-orang baik, diberkahi dengan berkahnya bulan Ramadan. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham. Jadi itu kuncinya di bulan Ramadan. Kalau kita bulan Ramadan sering melaksanakan ibadah, maka 1 tahun selanjutnya akan selamat dan akan diberkahi oleh bulan Ramadan. Huwa syahru nuzulil Qur'anil Karim jumlatan ila baitil izzati fis sama'il ula. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an kepada Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Turun dulu ke Baitul Izzah, kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW kepada hatinya. Apa Baitul Izzah itu? Baitul Izzah itu langit yang pertama. Jadi langit itu ada 7 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu turun tidak langsung kepada Nabi Muhammad, tidak. Pertama turun kepada Baitul Izzah, setelah itu turun kepada hati Sayyidina Muhammad SAW. Walidzalika yusannul iktsaru min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Maka dianjurkan bagi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan dihatamkannya di bulan Ramadan yang mulia ini. Siyama fil lail, terutama di malam hari. Kalau di siang hari Bapak Ibu semuanya tidur, setelah majelis ini tidur sampai asar contohnya, sampai sebelum maghrib contohnya tidur, nggak jadi masalah. Karena ibadahnya karena tidurnya orang yang berpuasa adalah sebuah ibadah. Maka lebih dianjurkannya lagi itu membaca Al-Quran di malam hari. Karena Rasulullah SAW ajwadun nasi. Setelah itu
Jadi ulama-ulama terdahulu, salafun soleh, orang-orang soleh yang mendahulu kita, orang-orang alim yang mendahulu kita, mereka itu sampai diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan waktu yang berkah, 1 hari bisa menghatam Al-Quran 2 kali. Apakah mungkin? Mungkin Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah menghendaki, hataman Al-Quran 1 hari bisa 2 kali. Itu dari pagi sampai sore dan dari sore sampai pagi lagi. Bisa nggak Bapak Ibu sekalian mencoba? Susah kayaknya ya. 1 juz aja susah ya. Al-Ikhlas 3 kali. Itu pahalanya Bapak Ibu. Itu bukan gini. Yang dimaksud membaca Al-Ikhlas 3 kali itu seperti halnya orang yang menghatam Al-Quran. Beda pahalanya dengan orang yang menghatam Al-Quran 1 Quran full. Itu cuman seakan-akan seperti itu. Padahal beda. Orang yang menghatam Al-Quran dan orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali itu hukumnya beda. Ya enaknya cukup baca Al-Ikhlas 3 kali sudah seperti halnya orang yang membaca Al-Quran. Tapi tetap ada kebedaan di situ. Seperti itu. Ini. Fakana al-qari'u minhuma yaqra' bil mi'ataini fi raq'ah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu sahabat Nabi Muhammad SAW, Khalifatul Rasulullah SAW yang nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Beliau melaksanakan sholat tarawih 1 rakaatnya dengan 200 ayat. Berarti dengan membaca surat Al-Baqarah kurang lebihnya. Setelah itu rakaat keduanya juga sama dengan membaca 200 ayat. Itu ulama-ulama terdahulu, salafun soleh, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu keberkahan. Seharusnya Bapak Ibu juga bisa kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami punya bibi di Jawa Timur itu di Madura. Beliau ini sekarang udah umur 50-an kurang lebih. Sering cerita sama saya 2 hari hatam Al-Quran. Jadi emang setiap hari dia untuk baca Al-Quran. Lagi nggak ada waktu karena dia tidak kenal HP Bapak Ibu sekalian. Untuk WA saja tidak mengerti untuk HP. Karena mungkin hidupnya berada di Madura, terpencil, terpelosok di daerah Madura, tahu sendiri. Tempat kami itu jauh dari kota. Ke kota itu 3 jam. Beda kayak di pesisir, tinggal loncat udah di Atakua. Loncat tinggal di Cipto, loncat tinggal di Toparep. Kalau di Madura Bapak Ibu sekalian, kita mau beli martabak telur itu kurang lebih 1 jam adanya ya. Karena tempat kami itu tempat sangat desa. Pengen ke pasar, kalau pasar ada, kalau ikan banyak karena dekat laut. Tapi kalau untuk mencari martabak telur atau martabak manis itu 1 jam butuh waktunya. Paling nikmat itu. Apalagi nasi goreng itu jam 8 malam sudah habis Bapak Ibu, karena penjualnya cuma 1. Jadi alhamdulillah, iya. Jadi ibu-ibu kalau pengen punya pekerjaan datanglah ke Madura, jualan di sana, jualan nasi goreng, jualan mie goreng, jualan mie ayam ya Pak ya, seperti itu. Karena di sana itu sangat sedikit sekali orang-orang yang jualan. Kebanyakan masak sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tuh kalau pengen beli martabak pernah itu 1 jam baru mendapatkan martabak. Di sini tinggal GrabFood, Gojek, Shopee Food dan lain-lainnya. Alhamdulillah, bibi saya sendiri itu kakaknya Umi saya, kakaknya Umi itu beliau ini tidak mengerti HP. WhatsApp aja nggak mengerti. Ada online pun tidak tahu bagaimana dia mengangkatnya. Dan alhamdulillah dia tidak mau mengerti. Kenapa? Kalau saya mengerti takutnya saya nanti lihat YouTube, lihat TikTok, lihat apa lagi media sosial yang tidak ada gunanya. Lihat Shopee, belanja sendiri, datang sendiri. Kan seperti itu, Shopee Food datang sendiri, tiba-tiba suaminya bingung untuk membayarnya. Ya Pak ya. Kan banyak ibu-ibu sekarang mencet datang sendiri. Ini punya siapa kata suaminya. Bingung untuk membayarnya. Jadi tahaddus bin nikmah, saya bercerita ini kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya memberikan waktu yang mulia, diberikan waktu yang berkah, ya buktinya itu bibi saya ini, kakaknya Umi itu yang ada di Madura, 2 hari hatam Al-Quran. Setiap 2 hari hatam Al-Quran. Padahal dia memasak, punya anak,
punya suami, cuma itu tidak mengerti dengan media sosial. Jadi malam itu Bapak Ibu sekalian habis isya tidur jam 11, jam 12 sudah bangun, habis itu dihabiskan waktunya untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Qur'an sepenuhnya. Sekali duduk bisa 10 juz, bisa 15 juz sampai subuh. Itu kalau Allah menghendaki bisa Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kami sendiri dulu di Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur itu pernah hataman Al-Qur'an kurang lebih 2 kali dudukan. Karena di Sidogiri itu syaratnya untuk keluar dari Pondok Sidogiri harus menghatamkan Al-Qur'an minimal 1 kali di tempatnya kiai yang sudah meninggal. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya punya anak santri yang mondok di Sidogiri, kalau pengen keluar setelah lulus izin ke kiai, maka disyaratkan oleh kiai untuk menghatamkan Al-Qur'an di makbaroh. Maksudnya terlebih dahulu ulama-ulama yang ada di sana. Dan kami pernah merasakan 1 kali Bapak Ibu sekalian, 2 kali dudukan, alhamdulillah hatam. Tapi itu sakit semua setelah itu. Jadi sekali dudukan saya ambil dari pagi sampai siang, udah nggak bawa HP, nggak bawa duit dan lainnya. Udah kita duduk bawa sejadah, bawa air. Tidak terasa dapat 15 juz. Dilanjut lagi oleh malam harinya. Dan alhamdulillah itu pernah saya lakukan dan hatam. Sampai sekarang saya belum pernah melakukan lagi karena sibuk dengan HP. Ini penyebabnya Bapak Ibu sekalian. Di zaman sekarang fitnah yang paling besar, fitnah yang membuat orang bertengkar, fitnah yang bikin cekcok, sibuk sendiri, tidak mengurus rumah tangga adalah HP. Susah juga kalau dibuang karena kita sudah senang sama HP, maka buatlah HP tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Dengan apa? Menyebarkan kemanfaatan, menyebarkan kebaikan, dibuat kepada hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Makanya kadang-kadang kalau saya keluar tuh tinggalin HP Bapak Ibu sekalian. Kalau HP sudah kita ke bawah, kita nggak mungkin ngobrol sama orang-orang, tidak mungkin ketemu sama orang-orang, kita sibuk dengan HP tersendiri. Nikmat Bapak Ibu, hidup tanpa HP itu sangat nikmat. Dulu anak-anak kita, teman-teman kami semuanya, waktu kecil main layangan, main kelereng, main apa lagi Bapak Ibu sekalian, main tali, main karet ya. Sekarang tidak ada, lihat. Anak-anak kecil semuanya sudah memegang fitnah akhir zaman yang sangat keji, yaitu namanya HP. Umur 1 tahun dikasih HP, umur 2 tahun dikasih HP, lihat YouTube, habis itu scroll TikTok sendiri. Ini sudah rusaknya zaman akhir disebabkan karena fitnahnya HP. Orang bertengkar karena HP, orang berpusuhan karena HP, orang apa lagi? Orang banyak hutang juga karena HP. Pinjol itu kan karena HP Bapak Ibu sekalian. Sampai pusing itu. Sekarang juga ada judi online. Ada di Shopee itu ada namanya bayar apa? Datang dulu, bayar nanti. Itu yang paham ibu-ibu semua Bapak. Kalau bapak-bapak gak ada yang paham pastinya. Tugasnya ibu-ibu itu mesen pasangan, mesen saya belum bapak-bapak. Jadi yang paham masalah ini itu ibu-ibu, bapak-bapak cuma membayar nanti habis itu. Ibu-ibu yang mesen gamis, mesen beras, mesen dan lain-lainnya, yang bingung adalah bapak-bapaknya. Kenapa? Uangnya tidak ada. Tiba-tiba barangnya datang tersendiri. Adalah sekarang program apa itu di Shopee? Ada bayar duluan, datang duluan, bayarnya nanti. Shopee later ya? Ya seperti itu. Itu kan bapak-bapak paham nggak? Nggak paham tuh. Ibu-ibu paham nggak? Paham kan? Sudah mempraktekannya itu Shopee later itu. Banyaknya orang stres sekarang karena tagihan. Jadi kalau tidak punya uang, tidak usah beli pakai Shopee letter Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kenapa? Shopee letter itu ada bunganya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau ada bunganya itu bagaimana? Hukumnya haram. Hati-hati. Terus permasalahan juga yang membayar itu siapa? Bukan Shopee-nya tersendiri. Ada orang seperti bank namanya Shopee letter. Jadi ada pihak ketiga. Ini yang perlu dipermasalahkan, yang perlu dihati-hatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak punya uang,
mendingan tidak usah membeli. Itu pesan kami, karena masih subhat, masih remang-remang bahasanya. Ulama masih belum memberikan jawaban terhadap Shopee Letter. Ada memberikan haram, ada memberikan diperbolehkan. Cuman lebih hati-hatinya masih subhat ini. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang sudah sudah nyampe kepada perkara subhat, maka dia sudah waktunya untuk masuk kepada perkara yang haram. Lebih baiknya pesan kami, kalau tidak punya uangnya tidak cukup, tidak usah beli pakai Shopee Letter. Hati-hati. Karena di situ ada bunga. Saya juga tahu kenapa. Saya sudah mencobanya. Ya kan ada bunga kan? Ada. Semisal kita beli 1 juta, di situ nanti kena bunga 100.000. Kan rugi Bapak Ibu sekalian. Ada bunga, ada apa lagi? Kalau tidak bayar lagi tambah pusing lagi, bunganya tambah naik. Kan seperti itu kan? Itulah Shopee Letter. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, falyatafaddal masykuran. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Iya. Bagaimana hukum membatalkan puasa karena kelelahan dalam bekerja? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membatalkan puasa dikarenakan kita bekerja keras? Contohnya orang yang bekerja di bawah terik matahari. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kami sudah menjelaskan kemarin, barang siapa, kata hadis Nabi Muhammad SAW, yang tidak berpuasa dan tidak ada udzur syar'i, yaitu pertama sakit, terus tidak musafir, dan tidak ada hal-hal yang lain yang dapat mencegah tidak boleh berpuasa, maka seandainya dia mengqadai 1 tahun full disebabkan 1 hari tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi untuk mengqadainya. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena orang yang tidak berpuasa itu dosanya sangat gede. Hati-hati. Ini bagi orang yang tidak punya udzur syar'i. Kalau ibu semuanya ada haid, ada nifas, itu namanya udzur syar'i, atau sakit, atau apalagi musafir, nggak jadi masalah. Walaupun 1 hari tersebut sudah mencukupi, seandainya kita qadha di bulan Syawal, sudah cukup waktunya. Kita tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari, kita qadha'i 1 hari di bulan Syawal sudah cukup. Akan tapi dosanya tidak mencukupi Bapak Ibu sekalian. Seandainya kita qadha'i 1 hari tersebut dengan 1 tahun full, maka belum tentu menghapusi dosa yang kita melanggar dengan 1 hari di bulan Ramadan. Ya, paham ya? Nah seperti itu. Sekarang ada orang yang bekerja keras, dari pagi dia berpuasa. Ya, ada 2 hal. Ini perlu dibedakan. Yang pertama, orang tersebut niat berpuasa, sahur, sholat subuh, kemudian bekerja. Setelah bekerja, ternyata dia di siang hari hampir mau mati. Bekerja keras. Kalau dia tidak mati, akan dia kena penyakit. Yang penyakitnya ini menyebabkan dia kepada kematian, kepada kerusakan. Maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Itu namanya mokel. Ya. Ini. Jadi orang tersebut berpuasa dahulu. Jangan tiba-tiba besok saya mau bekerja, saya tidak puasa. Jangan, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Hukumnya haram dan dosa besar. Maka yang pertama, orang tersebut berpuasalah, sahurlah, sholat subuhlah. Setelah sholat subuh, dia bekerja di bawah terik matahari. Contohnya orang itu bangunan ya. Orang bangunan ini kerjalah semampu mungkin. Tapi insya Allah kalau dia niat berpuasa, Allah gampangkan, Allah kuatkan untuk berpuasa walaupun dia bekerja di bawah terik matahari. Kemarin Bapak Ibu sekalian, kami di Ciperna ada bongkaran kayu yang mana truknya sangat gede, yang berukuran cuma 4 orang. Saya bilang kepada mereka, berpuasa, niat dulu.
Setelah itu benar, nggak terasa ya, walaupun saya capek semua, saya tidak haus sama sekali. Itu buktinya bahwasanya Allah menolong kepada hambanya yang niat berpuasa walaupun bekerja keras. Seandainya dia tidak kuat di siang hari dikarenakan panas terik matahari yang sangat panas, sehingga dia hampir mati atau kehausan sampai kalau tidak minum akan menyebabkan kepada dia sakit yang sangat parah, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan wajib diqodoi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang diperbolehkan ya Ustaz Imron. Yang nomor dua, ini yang tidak diperbolehkan. Bagaimana? Besok saya bekerja di tongkang, besok saya punya pekerjaan mengecat, yang mana kalau mengecat saya capek, tidak berpuasa, dia tidak niat berpuasa dari malam hari. Ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Udahlah, besok saya bekerja, saya besok mengecat, saya kuli bangunan, saya besok di kapal tongkang, terus saya tidak berpuasa. Itu yang tidak boleh. Hukumnya haram karena tidak ada uzur syar'i. Beda ya, ada dua contoh yang berbeda. Yang pertama diperbolehkan dan wajib diqodoi, yang kedua nomor dua ini tidak boleh. Maka yang Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang bekerja keras, bapak-bapak berpuasa terlebih dahulu. Nanti kalau ada suatu hal yang tidak dimungkinkan maka mokel lah. Mokel itu kita iftar di siang hari, berbuka puasa di siang hari. Ya, paham ya? Allah alam bisawab. Jadi perlu dibedakan antara dua contoh tadi. Ya Pak ya? Paham. Allah alam bisawab. Ada ibu-ibu bertanya? Atau bapak-bapak? Gimana Mas Ridwan? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Iya, ada uzur syar'i. Kalau contohnya ada orang yang gagal jadwal. Iya. Itu kapan ketika itu ada orang yang usaha atau usaha tiap hari gajinya ke sebuah itu. Terus ketika ada orang yang mau menyaksikan Maghrib dari Jakarta, itu termasuk termasuk udzur syar'i enggak seperti itu, karena tersebut ada kata-kata musafir, ya kan, orang yang berperjalanan. Bagi musafir Bapak Ibu sekalian ada syarat-syarat tersendiri untuk diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Yang pertama, dia berangkatnya keluar dari rumahnya sebelum subuh. Ini perlu diingat-ingat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen bepergian ke Semarang atau ke Jawa Timur, maka berangkatlah sebelum subuh waktu di rumahnya. Yang nomor dua, syaratnya itu harus melebihi dari 82 km. Seperti halnya orang yang mengqashar sholatnya. Kalau dari sini Cirebon sampai Tegal tidak sampai 82 km, maka tidak diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Harus ada syarat-syaratnya. Tidak moro-moro saya ke pasar saya tidak berpuasa, tidak. Karena juga termasuk musafir. Cuman itu musafir yang qasir, musafir yang pendek. Jadi musafir itu ada dua, orang yang berperjalanan pendek seperti kita ke pasar ini juga termasuk musafir. Ada yang perjalanan jauh seperti kita ke Jawa Timur atau ke Semarang. Jadi kalau cuman sampai Tegal, Mas Ridwan, maka tidak mencukupi dengan syarat-syaratnya. Karena sini ke Tegal berapa kilo? Paling 50 kilo ya, 70-an. Kalau sini sampai Semarang mencukupi. Misalnya besok pagi kita pengen berangkat ke Semarang, maka berangkatlah, keluarlah dari pesisir ini. Kapan waktunya? Sebelum subuh. Subuh udah 5 menit kita keluar, melewati pesisir. Setelah itu kita langsung makan, gak masalah. Yang pertama, kita keluar sebelum subuh. Yang kedua, melebihi daripada jarak 82 km. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau ke Jakarta cukup Bapak Ibu sekalian ya. Jakarta itu jaraknya kurang lebih 200 km atau 250 ya. Jadi kalau Jakarta cukup, tapi dengan syarat-syarat tadi. Di antara juga perjalanannya tidak bermaksiat. Nah ini. Kalau nonton bola itu seakan-akan ada maksiatnya Mas Ridwan. Yang pertama berkumpul laki-laki dan perempuan. Yang nomor dua melihat kepada perempuan yang membuka auratnya. Jadi perjalanannya itu jadi ada 3 Bapak Ibu sekalian yang saya ingat. Yang pertama berangkat sebelum subuh.
Nomor 2, perjalanannya 82 km. Nomor 3, perjalanannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tidak berpuasa perjalanan jauh, akan tapi kita mau lihat konser, ya kan, sama aja bohong. Melihat konser, mau nonton bola, yang akan tidak ada amal ibadahnya. Kalau kita untuk silaturahmi, menghadiri majlis, menghadiri arisan dan lain-lainnya, itu ada silaturahmi, maka diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.